Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Rocky Gerung Deso ya, akan ikut berkomentar tentang uh, polemik yang sekarang lagi berkembang. Jadi saya sangat menyayangkan ya di saat dia nggak berada di ranah-ranah politik, ya nggak berada di ranah-ranah demokrasi, ya dia ikut berkomentar. Jadi di saat apa yang disampaikan Bang Rocky Gerung itu nggak bisa ya dikatakan dikait-kaitkan dengan dengan agama, ya misalkan dengan budaya, dengan adat, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Karena beliaunya ini bicaranya di ranah-ranah politik ya, di ranah-ranah demokrasi. Makanya di saat ada ulama ya, itu menurut saya bukan kompetensinya lah ya untuk menanggapi Bang Rocky ini ya. Karena misalkan kasus Sambo atau kasus apa, itu seorang ulama dia pun nggak punya kompetensi di bidang hukum ya, jadi nggak bisa juga gitu loh. Makanya menurut saya masyarakat ini sebenarnya harus berterima kasih ya, ini banyak pelajaran yang kita ambil ya. Jadi harus bisa membedakan yang mana cacian ya dan mana sebagai kritikan ya. Kalau cacian itu lebih mengarah ke personal ya, tapi kalau kritikan ya itu lebih ke jabatan yang dimiliki oleh personal tadi. Katakanlah misalkan Jokowi ya, dia seorang presiden. Nah, jadi apa yang disampaikan Rocky Gerung ini itu sebuah kritikan gitu loh ya, sebuah kritikan. Jadi kayak misalkan Muldoko pasang badan segala macam, itu menurut saya terlalu berlebihan ya di saat beliaunya itu katakanlah sebagai apa, walaupun ya. Nah akhirnya dengan adanya Pak Muldoko pasang badan ini, akhirnya justru yang menimbulkan kegaduhan itu sikap Pak Muldoko ini ya. Akhirnya wis itu ya, antara Panglima Jila sama Panglima Pajaji ya, akhirnya pasang badan sudah. Nah seharusnya kalau memang ini masuk menjadi ranah hukum ya, di ranah hukumnya aja ya. Jadi di saat kita tahu apa yang disampaikan Bang Rocky ini bukan kaleng-kaleng ya. Jadi pastinya apa yang dia sampaikan tadi sudah terukur gitu loh ya. Jadi menurut saya kebablasan juga enggak ya. Enggak ya. Jadi kayak misalkan saya sendiri ya sebagai Rocky Gerung Deso. Saya berusaha komunikasi dengan pemerintahan saya, dengan bupati ya. Saya sampai bawa sound besar ya, miniatur sound saya tarik di pakai motor ya, saya bawa ke kabupaten. Ini kan sebenarnya saya sebagai warga masyarakat kan hanya ingin didengar suara saya ya. Tapi sejauh ini bupati juga nggak mau dengar ya. Kalaupun kepala dinasnya yang lebih berkompeten terkait dengan kegiatan saya, itu juga tuli juga gitu loh ya. Bahkan saya berusaha bertemu aja susah. Nah dari sinilah akhirnya kritikan saya akhirnya lebih pedas ya. Di saat saya sebagai sebagai seorang pensiun ya, saya melanjutkan apa yang dulu pernah menjadi tupoksi saya terkait dengan pembinaan KIM ya. Nah dari sini saya berusaha ya, adanya respon dari pemerintah gitu loh ya,
Tapi sejauh ini pemerintah kabupaten sama sekali ya. Nah, dari sinilah menurut saya ya pemerintah ini harus mulai paham tentang teknologi informasi ini ya. Nah, kita ambil contoh misalkan Pak Hendi ya, Pak Hendi Bupati Jember ya. Karena beliaunya itu respect dengan teknologi informasi ini, akhirnya tercipta ruang publik yang cantik gitu loh ya. Jadi ruang publik yang harmonis. Nah, dari sinilah ya besar harapan kami kayak bupati atau wali kota. Contoh itu Pak Hendi ya. Nah, dia betul-betul membangun komunikasi dengan masyarakatnya. Ya, bahkan dia punya media sosial ya, dia balas sendiri. Ya, jadi gampangannya celotehan atau usulan-usulan ya, atau ide-ide cerdas itu dia respon gitu loh ya. Bahkan dimaki pun dia nggak ada masalah gitu loh ya. Kalau misalkan ada yang nggak seneng ya dengan kebijakannya bupati ya, maki juga udah masalah karena itu bentuk kritikan ya. Lain kalau misalkan menyerang secara pribadi, nah itu beda lagi ya. Pribadinya Pak Hendi misalkan katakanlah Pak Hendi misalkan dituduh misalkan homoseksual misalkan, lah itu sudah mengarah ke personal ya. Nah itu tentunya sangat bisa dibawa ke ranah hukum, itu bukan berarti kritikan lagi ya. Nah, tapi kalau misalkan mengkritik seorang bupati ya, itu menurut saya ya inilah namanya demokrasi ya. Sebenarnya kan di saat kita mengkritik bupati tadi kan ada bahasa komunikasi ya yang kurang tersambung. Coba kalau misalkan bahasa komunikasi itu tersambung ya, katakanlah misalkan Bupati Malang ya, jadi sekali-sekali ngadakan forum dialog ya. Saya kira dengan kegiatan saya ya, masa sih bupati ini punya mata banyak ya, maksudnya ya pegawai-pegawai negeri yang ada di Kabupaten Malang ya, baik itu levelnya kepala dinas ataupun camat, saya kira ada yang melihat aktivitas saya. Nah di sini di saat bupati itu merespon ya, pastinya saya nggak akan mengeluarkan kritikan yang pedas ya, sampai saya bicara bupatinya tidur ya, kepala desanya mendengkur ya, rakyatnya teriak-teriak kesakitan atau nggak dengar. Nah seperti begini kan apa ya, karena komunikasinya kurang bagus ya. Dengan komunikasi yang kurang bagus tadi akhirnya muncullah ketidakpuasan. Di saat saya sudah berusaha ketemu kepala dinas saja susah ya. Jadi saya ingin menghadap kepala dinas saja susah, padahal saya mantan ASN ya. Nah inilah akhirnya kan ada kekesalan akhirnya wis ngomong saya jeplak wis gitu loh. Nah, di saat saya bicara misalkan terkait dengan programnya bupati ya, atau misinya, visi misinya itu adil makmur misalkan, padahal kita melihat di masyarakat bawah ini banyak yang menangis banyak, yang menjerit banyak terkait dengan himpitan ekonomi. Nah, otomatis kan rakyat yang terhimpit oleh kebutuhan ekonomi tadi kan, di saat misalkan ada yang nanya ya, bagaimana program adil makmur misalkan yang menjadi jargonnya bupati ini, otomatis orang yang terhimpit tadi ngomongnya tidak karu-karuan, sudah otomatis ya, bahkan tidak peduli ya. Dari sinilah ya menurut saya apa yang disampaikan atau dilontarkan Bang Rocky Gerung tadi ya, untuk ulama misalkan ya, untuk
misalkan ketua adat atau jangan ikut-ikut lah ya. Karena itu bukan ranahnya ya. Jadi di saat misalkan sebagai ketua adat misalkan merespon ya, itu gak sopan itu Bang Rocky itu, waduh melanggar adat segala macam. Ini loh yang kadang-kadang itu sampai Rocky Gerung itu prihatin ya. Jadi Rocky Gerung itu ngomongin sampai minta maaf ya kepada situasi dan kondisi ini ya. Jadi saya juga merasa sangat menyayangkan lah ya di saat misalkan ulama ikut-ikutan ya mengatakan Bang Rocky Gerung nggak punya akhlak. Nah ini malah rancu gitu loh ya. Makanya Rocky Gerung juga bijak ya minta maaf ya. Makanya dari tokoh-tokoh ya yang memang bukan kompetensinya mending jangan komen ya, kasihan ya. Soalnya apa, itu bukan kompetensi kamu di saat kamu mengomentari katakanlah seorang ulama ya. Ulama nggak haruslah bicara mengkritisi Rocky Gerung nggak punya akhlak, itu enggak lah ya, jangan ya. Jadi semoga dengan permintaan maaf Bang Rocky Gerung tadi ya paling nggak menyadarkan ya warga masyarakat yang tidak punya kompetensi ya terkait dengan permasalahan yang dihadapi Bang Rocky ya. Jangan bikin pernyataan-pernyataan yang akhirnya malah bikin masalah untuk yang mengeluarkan pernyataan tadi gitu loh. Kalau Bang Rocky Gerung mau dibilang apa segala macam, Bang Rocky nggak ada masalah ya. Bilang aja Bang Rocky itu yang jelek-jelek, nggak ada masalah Bang Rocky ya. Saya sangat paham itu ya. Soalnya yang maki juga istilahnya bukan levelnya dia atau atau dia nggak punya kompetensi. Kayak saya misalkan ya. Saya misalkan dibully sama teman-teman saya ya, yang dikatakan apa itu Warisbi, mulai tahun berapa Anda berjuang, Anda masih begini-begini aja. Saya nggak tersinggung ya. Ada yang mengatakan apa Warisbi gombal atau apa sih, saya nggak marah ya. Saya nggak marah gitu loh, asal nggak sampai menyinggung secara pribadi ya. Kalau sudah menyinggung masalah pribadi itu permasalahannya jadi lain ya. Katakanlah misalkan ada yang mengatakan wah Pak Hari itu tahu kayak Setia Aceh ini singku ini segala macam. Nah itu sudah beda ya. Tapi kalau mengkritiki saya sebagai Warisbi ya, you mau ngomong apa saya nggak pusing ya. Oh Pak Warisbi itu program resep misalkan apa, saya nggak pusing ya. Yang jelas saya dengan Warisbi ini sebagai media saya ya, untuk bagaimana saya berusaha punya arti ya kepada banyak orang dengan cara saya ya, dengan cara saya. Jadi alhamdulillah di saat saya terkadang saya menjumpai dulu binaan saya waktu saya masih aktif di ASN ya, beliaunya menyapanya itu dengan ikhlas, itu sudah nikmat buat saya. Jadi ada yang menanyakan Pak Hari, waduh gimana kabarnya, gini ya, itu sudah nikmat saya rasakan ya. Daripada saya ketemu dicuekin, nah itu yang masalah ya. Di saat selama kita menjadi pejabat tadi misalkan kita kurang berkontribusi ya, baik itu kontribusi itu hanya dengan senyum, dengan komunikasi yang baik ya, mungkin di saat kita ada pensiun mungkin nggak direken ya. Katakan misalkan kita punya perangai sombong ya, sok-sokan ya, begitu pensiun ya nggak akan direken ya, nggak akan digubris sama warga masyarakat. Nah
Tapi alhamdulillah ya semoga selama kami berada di masyarakat ya, di saat ada hal-hal yang kurang berkenan ya, kami sebagai manusia biasa pastinya saya juga mohon maaf ya. Tapi bukan maksud kami ya, di saat kami mungkin ngomong ada yang dianggap orang itu terlalu arogan ya, itu saya juga mohon maaf. Tapi kalau saya ya gampangannya ketemu temen ya, teman baru ya, kebetulan beliaunya ini memang publik komunikasinya itu bagus ya, itu kadang-kadang saya memang ngomongnya itu kasar ya. Ngomong kekasaran saya itu justru merupakan bentuk keakraban ya, bentuk keakraban. Di saat saya ketemu teman-teman lama yang sudah saya anggap saudara itu, wis ngomongnya wis ya, mungkin bagi orang di luaran yang mendengar dianggap saya itu ngomongnya kasar ya. Itu menurut saya plus minus lah ya. Di saat kita itu punya tujuan baik, orang itu punya prasangka jelek segala macam ya, itu kita anggap aja mengurangi dosa itu aja ya. Dari situ marilah ya, bagi para ASN yang masih jabat ya, belajar komunikasi yang baik dengan masyarakat ya, buka ruang publik ya. Nikmatnya di saat kita betul-betul punya komunikasi yang baik ya, kita betul-betul membuka ruang publik berkomunikasi ya. Di saat kita pensiun itu nikmat ya. Jadi dia masih menganggap kita ini ya sebagai sahabat atau mungkin sebagai saudara ya. Ya semoga terkait dengan masalahnya Bang Rocky Gerung ini, menurut saya positif ya. Jadi menghangatkan suhu politik, menghangatkan demokrasi ya, sehingga masyarakat semakin cerdas ya, semakin cerdas ya, bagaimana kita berbangsa dan bernegara ya. Ya semoga ke depan ya, ini sudah tahun politik memang ya, tentukanlah pilihan sesuai dengan hati nurani ya. Di saat ada uang berhamburan terima saja, tapi jangan digadaikan nurani kita ya. Di saat ada wis kasih apa segala, terima aja ya, terima saja ya. Soalnya kalau kita nggak mau nerima misalkan gini-gini ya, mungkin juga berdampak buruk nanti ya. Kita dianggap orang yang sok-sokan, yang begini dan lain sebagainya. Terima aja ya. Bukan berarti di saat Anda menerima pemberian dari seseorang dan seseorang itu minta supaya kita itu mendukungnya ya, dengan pemberian uang itu sudah salah ya. Dengan memberikan hadiah itu sudah salah. Pokoknya pada pamrihnya. Nah, di saat kita berawal dari perilaku salah tadi, kita menyalahi juga nggak ada masalah gitu loh ya, pengertiannya begitu ya. Nah, makanya semoga pemilu 2024 ini dengan masalah yang dihadapi Bang Rocky Gerung ini, demokrasi semakin sehat ya. Jadi demokrasi itu semakin dipahami oleh masyarakat ya. Bagaimana di saat kita bicara demokrasi itu ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu pengertiannya apa ya. Di saat kita milih pemimpin ya, dia kan membutuhkan suara kita. Nah, di saat dia sudah duduk, pastinya dia juga harus mendengar kita ya. Jadi di saat dia nggak mendengar suara kita, akhirnya kan kita teriak ya, teriak itu bisa cacian, bisa makian ya. Nah, dari inilah namanya demokrasi. Nah, di saat demokrasi itu sudah sehat, katakanlah misalkan kita bicara Anies Baswedan dengan relawannya ya. Nah ini dia kemanganya sebagai sosok ya, yang akhirnya
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadi relawan tadi. Kalaupun relawan ini kan juga berharap banyak gitu loh kepada uh, yang mau dipimpin, ya jangan sampai misalkan di saat mau nyalon tadi komunikasinya bagus, ruang publiknya terbuka, terus begitu jadi pemimpin misalkan aksesnya itu tertutup semua, ya kalaupun meskipun relawan juga akan caci maki, ya karena apa, dia juga mendukung gitu loh, ya suaranya diperuntukkan untuk mereka tadi. Nah, kembali lagi ya, memang di di sistem pemerintahan yang menganut sistem demokrasi ini, kembangannya sebagai seorang pemimpin itu ya harus bijak. Ya, jadi di saat kenapa dicaci maki, mungkin ada sesuatu yang kurang pas dalam mengambil kebijakan, ya harus seperti itu, ya karena caci maki di dunia demokrasi itu merupakan kritikan. Jadi harus kita membedakan mana yang dikatakan caci maki dan kritikan. Ya, mencaci maki pemimpin itu merupakan kritikan, kritik pedas. Ya, jadi kan kalau kritikan aja kan nggak sampai anarkis, ya nggak sampai menimbulkan kerusakan atau kerugian, ya. Nah, saya kira nggak bisa ya di saat di era demokrasi ini mencaci maki misalkan sosok pemimpin tadi, ya itu dikait-kaitkan dengan pidana atau perdata. Karena apa? Pemimpin tadi kan kemungkinannya punya jabatan, ya katakanlah mau jabatan presiden, mau bupati, mau kepala desa, ya. Jadi kita nggak punya etika itu nggak ada masalah, karena di saat kita beretika itu kepada orang tua, itu kita beretika dengan tokoh-tokoh ulama, ya dengan tokoh-tokoh adat itu kita beretika, ya karena dia sebagai tokoh masyarakat, ya. Di saat kepada pejabat-pejabat yaitu kita nggak harus punya etika, ya. Lain kalau memang pejabat itu sudah membangun komunikasi, ya misalkan kita masih tetap menghujat, yaitu bahasanya itu hanya kebangetan, ya seperti Pak Jokowi lah, hanya prihatin. Nah, kok sampai sebegitunya saya dibilang macam-macam, kan Jokowi hanya prihatin saja, Pak Presiden ya kenapa yang lain ribut. Ya mungkin itu ya sekilas dari Rocky Gerung Deso, ya. Semoga Bang Rocky Gerung ini tetap mampu menghangatkan kita berbangsa dan bernegara. Saya dengan Bang Rocky kita akan semakin cerdas. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.